keemasan serta hamparan pohon-pohon raksasa dengan batang besar menjulang sangat tinggi seakan ingin menggapai langit. Suasana ini mewarnai indahnya perjalanan lintas Trans Sulawesi, Poro Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, antara Palu dan Parigi. Dan area kebun kopi yang indah ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Wentira, begitu orang-orang mengenalnya, merupakan kawasan yang dianggap angker oleh warga Palu. Tidak ada pemukiman penduduk sama sekali, hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi ditandai dengan sebuah jembatan berwarna kuning. Ada beberapa pintu menuju Wentira, salah satunya adalah di jembatan menuju kebun kopi, dan satu lagi saluran air terjun dekat kebun kopi. Jembatan yang menuju kebun kopi tersebut dahulunya merupakan jembatan buatan Belanda. Konon menurut warga sekitar, apabila ada orang-orang menggunakan kendaraan yang melewati jembatan kuning tersebut, mereka harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Bila pengendara tidak sopan melewati jembatan tersebut, maka ia akan hilang seketika. Ada juga beberapa kejadian di mana orang-orang banyak meninggal di sekitar jembatan kuning akibat terkena longsoran. Di sekitaran jembatan berwarna kuning ini terdapat tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Ngapa dalam bahasa Kaili berarti kampung, negeri atau kota. Wentira berarti tidak kasat mata. Jadi Ngapa Wentira berarti kota tidak kasat mata. Karena jembatan tersebut banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistis, banyak orang-orang sekitar yang melewati jembatan tersebut menaruh sesajian di sekitar jembatan. Bila kita memasuki lebih dalam ke arah sungai, akan ditemukan beberapa pura kecil, tempat orang-orang biasanya meminta persembahan kepada para jin penghuni Wentira. Untuk dapat masuk ke dalam kota Wentira yang konon sangat megah dan indah ini, kita dapat berjalan ke jembatan kuning dan tunggu sejenak. Maka akan ada jemputan dengan mobil kuning yang akan mengantarkan kita ke kota Wentira. Namun tidak semua orang dapat memasuki kota Wentira itu. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki saja yang dapat masuk ke dalam kota ini. Saking populernya kisah Wentira, bila mendengar kata Wentira atau Wentira, mereka merujuk pada cerita, kisah, maupun mitos soal keberadaan komunitas yang tak kasat mata ini. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, bahkan bisa berkomunikasi dengan warga Wentira yang sering muncul. Saya pernah masuk melalui pintu di pertigaan itu, tapi itu tidak sebagaimana layaknya kita masuk ke pintu rumah seperti alam nyata begini. Itu pintu masuknya terbukanya cuma sebahagian saja. Nah, salah satunya saya masuk di lokasi kompleks perumahan itu. Cuma perumahan itu muslim semua di situ. Yang saya masuki ke tempat muslim itu saja. Kalau di sebelah kiri, menurut informasi penjelasan mereka di sana, bahwa sebelah sini ini yaitu makhluk jin kafir begitu, sehingga kita tidak dibenarkan gitu ke sana gitu kan. Apabila masuk ke sana maka orang akan terjerumuslah begitu. Menurut kesaksian orang-orang yang mengaku pernah ke sana, Wentira merupakan suatu kota yang sangat teramat indah dengan ciri khas warna kuning. Selain itu, konon ciri khas dari warga Wentira sendiri yaitu tidak memiliki garis pemisah di atas tengah bibir, seperti layaknya manusia normal. Warga sekitar tidak hanya pernah melihat kota Wentira saja, tapi ada beberapa warga yang diberikan barang-barang yang konon merupakan barang-barang dari negeri Wentira, seperti uang dan surat. Bagi orang-orang yang tidak dapat melihat megahnya kota Wentira, semuanya hanya terlihat seperti hutan belantara yang dijadikan warga untuk berkebun. Wentira itu menurut orang-orang memang katanya kota besar. Tapi karena saya belum pernah lihat, yang lihat kota-kota besar, ya barangkali yang matanya tipis yang baru bisa lihat. Ya namanya alam gaib ya percaya juga, namanya alam gaib kan ada. Jadi saya percaya juga. Pemandangan yang didapat dari atas hutan ini pun begitu indah dan segar. Namun bila kita berjalan ke puncak paling atas dari hutan ini, ternyata terdapat 3 makam misterius. Posisi makam misterius yang berukuran 7 meter ini tidak beraturan. Tidak seperti makam pada umumnya yang menghadap ke satu arah.
Kita dapat melihat banyak sekali warga yang berdoa di makam tersebut. Mereka percaya makam itu adalah milik penghuni-penghuni dari Wentira. Lalu, apakah mitos itu benar adanya? Semuanya kembali kepada keyakinan kita.